Nabi menyampaikan kepada umatnya lalu bahwa telah diisrokan dan dimi'rajkan. Mungkin setelah dimi'rajkan Nabi menang perintah sholat anu 5 waktu ya. Sehingga sholat menjadi patokan jelema soleh, jelema baik, orang baik itu sholat patokan. Patokan jelema benar lah. Sholat patokan jelema benar, selain sholat patokan jelema bagus. Jelema bagus tapi tidak sholat terbenar. Karena musuhnya, namun jelema benar, mua kehati lamun teu bagus. Namun jelema benar. Tapi jelema bagus belum tentu benar. Jadi jelema penting loh. Saya sering ngomong lah, sabadung-badung ulah bersolat. Nabi pernah kedatangan ini jelema tukang dosa. Kalau tidak salah disebutkan tukang maling. Begitu datang, itu oleh Nabi tidak dikatakan, udah jangan maling lagi. Nah, tapi Nabi memesan jangan tinggalin sholat. Sehingga para sahabat agak aneh, kok orang pagawean dosana gitu ya, maling umpama bukan disuruh jangan maling, malah disuruh jaga sholat. Kata Nabi, nanti sholat dia akan memperbaiki kehidupan dia. Jadi lamun kurang sholat gede kesempatan untuk bisa lebih baik. Tapi lamun sholat baru ganti ya. Mereka baru-baru judi itu saudara dengan ada masalah terus gede loss. Maksudnya loss lain halal lain atau sepuluh di dia lah nukumata nukatnya ulah bersolat. Oh itu kan spesial biasa di perintahnya juga dijemput langsung oleh Nabi. 5 waktu yang tadinya adalah 50 waktu. Di korting gitu kan. Maksudnya tujuannya Allah harus nanturkan bahwa batalnya 5 waktu. Misnyahu itu sudah ada dalam ilmu Allah tentu. Dari tadi sekolah diberikan. Memang Allah misnya. Ada proses, kan ada proses orang itu ada proses. Proses. Jangan gimana supaya bahwa Nabi sebegitu mulia dia sampai berkali-kali naik lagi. Lain sekali blok 5 meter. Sampai saja 50 nih turun. Wahyu Nabi Musa nih, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim dikasih apa Muhammad sholat 50, ya udah turun ke hadap Nabi Musa, dapat apa sholat 50, waduh jangan kebanyakan, naik sana, umat saya aja gitu, umat saya aja yang kuat, itu nggak kuat apalagi umat kamu yang kecil-kecil, udah sana baik-baik lagi itu, atas bulan balik itu menandakan begitu terhormatnya Nabi, begitu mulianya Nabi sampai naik manggihan Allah nanti berkali-kali. Itu cukup sekali. Jadi kita punya ya Nabi sedikit banyak Nabi Musa punya andil sama kita. Coba mengira kita mau orang 50 syariat. Tapi ya meskipun dia juga tidak terlalu Nabi Musa itu terlalu lain bagian amat. Islam ngomong lagi itu ngomongnya umat saya aja nggak kuat. Berarti kan benar banyak itu umatnya. Itu ciri orang Bani Israel. Nabinya pun seperti itu. Jadi punya sentimen tersendiri dari Musa itu. Sempat air nanya, Nabinya sempat nanya, kenapa sih kok Musa kok orangnya begitu? Ngomong udah nanya gitu dia. Kata Jibril, ya Allah sudah tahu memang sifatnya seperti itu. Dan Musa pernah ketika mendapatkan Taurat ya 40 poe sina nyepi mencekurang. Ditinggalin umatnya tuh yang lain dengan 70 orang dia untuk menerima Taurat. Begitu udah dapat Taurat, ini yang ikut itu kan udah dapat katanya. Kalau mana kalau dapat waktu kami nggak tahu gitu. Dia nggak ngerasa dia yang ikut itu nggak ngerasain bahwa Taurat sudah turun lah.
karena Nabi Musa udah dapat kitab itu. Kesuaian balik ya. Kata umatnya dia belum pendek. Bahkan Terus diganti. harus ganti. Berarti gila biru. Jadi umatnya ingin sama merasakan seperti apa yang dirasakan Nabi Musa. Ya kan nggak bisa orang Nabi kok. Minimal lain Nabi, tapi ada yang sama dengan Nabi itu bisa. Akhirnya umat neta diujar ke Allah di payahan kabeh. Aku udah pusat pada nampak gitu. Saya ini ngajak orang banyak ini ikut ke sini ya Allah supaya mereka jadi saksi nanti. Kalau saya sudah dapat Taurat, kalau mereka dimatiin berarti saya saksinya siapa? Hidupin lagi, mereka tahu Allah. Hidupin lagi, dihidupkan Allah. Sehingga banyak cerita dari hidup menggugat, kadang menggugat, bapak minta gitu. Tapi ya kata Jibril, ya Allah sudah tahu memang tabiatnya pas gitu Musa mah. Dan karena orang yang dekat dengan Allah mau ngapain juga Allah senang. Ayo sedikit mah. Kalau bapak minta dengar hari kesedihan mah pangeran berserta, mau ngambek mau, udah saking dekatnya dihitutan lah, mau diakrab, mau dihitutan, mana? Coba menjauh, saking dekatnya. Maka kalau sudah dekat dengan Allah, adalah subuh dohor asar makin bisa. Tapi subuh namanya itu sholat lah pada saat itu karena belum tahu seperti apa prakteknya. Maka sholat yang pertama kali dilaksanakan dari 5 waktu itu adalah zuhur. Maksud tujuannya naon? Zuhur itu artinya jelas. Soharo itu artinya jelas. Maksudnya hikmahnya zuhur dulu yang pertama dilaksanakan. Meskipun perintah itu sejak subuh sudah ada, karena adalah zuhur supaya bahwa zuharatul Islam, bahwa Islam sudah tampak, Islam sudah jelas, agama tauhid sudah jelas, kemusyrikan sudah menemukan tahap-tahap akhir itu tidak keberadaannya. Dan sholat zuhur itu adalah sholat yang pertama kali dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi. Subuh belum wajib meskipun sudah dapat, karena apa? Belum tahu caranya bagaimana. Maka dalam agama juga kewajiban itu tidak tok pertama datang kewajiban harus wajib, tidak. Kayak zakat, kita sudah kewajiban zakat umpamanya nih. Orang boleh sawah di Karawang, udah panen nih, wajib zakat kan? Wajibnya sudah datang, tapi mengeluarkannya belum. Karena orang perlu ke Karawang, hanya nyokot, ya kan? Sekarang kita sudah wajib sholat subuh. Perintah Allah sholat subuh sudah ada sama kita di sekarang nih. Cuman melaksanakannya kita belum wajib. Kenapa? Karena waktunya can datang. Ada khitab waktu, ada khitab taklif dari dalam agama. Kita sudah datang kewajiban kepada kita puasa Ramadan sudah. Tiap hari ke saya. Kalau kita sekarang beriman, maka sekarang kita sudah kena kewajiban puasa Ramadan. Tiap hari yang cuman melaksanakannya belum. Karena Ramadannya akan datang. Nanti kalau kita masih hidup sesuai dengan syaratnya yang lain-lain, kita masih kategori orang yang kataklif gitu ya, ke perintah pas bulan Ramadan ayat alat orang haji. Di perintah sudah dari sekarang sudah ada. Cuma melaksanakannya belum. Sama dengan itu diantaranya. Nah, guys, harus sholat subuh, tapi pertama dilaksanakan sholat zuhur dan belum melaksanakan sholat subuh, belum wajib. Sebab apa? Belum tahu tata caranya. Sebab itu butuh kepada sesuatu lagi, yaitu tata cara. Bilang tanpa keraguan 5 waktu, sehingga sholat 5 waktunya maklum minad din bid darurah. Artinya tidak bisa tidak, kalau orang nak punya Islam sholatnya 5. Ya.